per tahun susu ibu kita minum itu sebanyak 400 liter. 400 liter itu kalau dimasukkan drum, 2 drum. Pernah nengok drum? Berarti susu ibu itu diminum anak 2. Ibu yang saya hormati, sahabat saya, adik saya ini, Ibu Sudar, saya mohon izin berdiri. Apa saya agak kegemuan sedikit. Kalau duduk itu memang enak kurus saja. Saya mulai gemuknya sekitar 6 bulan yang lalu. Mungkin ibu banyak juga saya lihat yang mangkor-mangkor itu. Saya tinggi kalau nggak salah 160, berat 68, dilewat 8 kilo. Rumus kesehatan itu gini: kalau tinggi 160, berat maksimal 60. Kalau tinggi 170, berat maksimal 70 gitu ya. Kalau tinggi 180, maksimal berapa? 80. Kalau mau naik dulu jangan lewat 4 kilo. Kalau misalnya gini nih, saya 160. Kalau kurang dari 60 boleh, tapi kurangnya minimal 4 saja. Jangan lewat dari 4. Kalau lewat 4 berarti kurus. Nanti ibu coba ukur berapa tinggi, timbang berapa berat. Nah, tapi saya lihat di sini makmur semua, mungkin makan aja kerja lagi. Oke. Jadi ibu yang sekarang kurus, tak usahlah bercita-cita jadi orang gemuk. Ya. Enak bu, orang kurus. Saya merasakan tidur pun tanggung tidurnya. Ya. Oke, saya tanya, apa kabar, sehat? Oke, saya hanya berikan motivasi. Ibu ini ada yang sudah punya anak? Ada yang sudah punya suami? Ada yang orang tuanya masih ada? Jadi begini, saya hanya ingin ngasih tahu, meskipun ibu di sini di dalam ini, ibu masih memiliki kekuatan untuk merubah yang di luar, terutama anak, suami atau orang tua yang ada hubungan darah. Maksud saya begini, meskipun ibu di sini bisa membina anak di luar, bisa mengendalikan suami yang di sana, juga bisa ibu membuat ayah dan ibunya bahagia. Caranya bagaimana? Ibu tidak bisa tangan bekerja, kuping, telinga, atau apapun, tapi ibu bisa mengendalikan yang di luar situ menggunakan hati. Hati itu satu, ucapan. Yang kedua, positif pikir. Yang ketiga, doa. Ibu curiga dengan suami selingkuh di luar, tapi ketika kecurigaan itu terus dalam pikiran ibu, maka
suami itu akan selingkuh betul. Kenapa? Ucapan adalah bisa paham ya? Jadi hati diperbaiki. Yang kedua, pikiran. Nah, ketika hati baik, pikiran baik, maka akan timbul doa. Ingat, bukan hanya selesai sholat, kapanpun, setiap pagi, terbit matahari, terbit matahari. Pertanyaannya, kenapa ibu bisa? Jawabannya Bu ya, sederhana. Karena wanita adalah segalanya. Betul atau tidak? Khusus yang punya anak. Coba saya tanya, lebih makbul mana doa ayah dengan ibu? Ayah apa ibu? Tuh. Lebih sayang mana dengan anak, suami atau istri? Maksud saya pertanyaan, lebih sayang mana antara ayah dengan ibu pada anak? Hah? Apa ya? Ibu. Pertanyaannya, mengapa kok ibu lebih sayang anak daripada ayah? Yang mengandung, menyusui, melahirkan. Tapi tidak semuanya. Banyak juga ibu yang jadi setan, membunuh anak kandung. Kan banyak juga. Oke, tadi saya bilang ibu di luar punya suami, punya anak, punya orang tua. Supaya yang di luar ini nyaman, jadi orang baik, anak soleh, hidupnya sukses. Ibu yang di sini 3 saja. Apa tadi? Perbaiki hati. Yang kedua, positif tinggi. Jangan suudzon. Yang ketiga apa? Loh, yuk. Dengarkan. Kenapa doa ibu ini makbul? Dan sudah ibu sampai begini. Hubungan bapak dengan anak itu sangat jauh. Kalau ibu jima suami istri atau hubungan seks 100 kali, yang kemudian terjadi pembuahan, terjadi kehamilan ya, yang jadi kan yang sekali, walaupun 100 kali itu. Dari sekali hubungan seks itu atau sperma suami keluar, itu jutaan sel yang keluar dalam sekali itu. Dari jutaan sel yang keluar itu Bu, yang jadi berapa? Artinya hubungan ayah pada anak sangat jauh, tak terlihat. Jadi ibu tak usah terlalu galau, tidak usah selalu menyalahkan suami karena suami tak sayang anak. Wajar, karena memang hubungannya jauh. Tapi kalau ada ibu tidak sayang anak, nah ini kurang ajar itu. Bukan wajar. Coba ibu bayangkan. Begitu terjadi pembuahan, anak di dalam kandungan rata-rata berapa bulan? 9 bulan 10 hari rata-rata ya. Ada yang nambah deh. Di dalam 9 bulan ibu dengan anak sudah mulai terhubung. Ibu minum, ibu makan, itu jadi makanan anak. Masuknya dari mana? Dari tali. Jadi anak, termasuk ibu-ibu, termasuk saya,
daging anak, darah anak, semua yang ada pada anak itu milik siapa? Milik ibunya. Makanya kalau ibu pergi ke dokter, pergi ke bidan atau posyandu, lagi hamil, apa kata dokter? Bu, makanannya yang sehat ya, biar anaknya sehat. Bu, jangan stres ya, nanti kasihan anak. Paham? Berarti tubuh anak, tubuh kita ini milik siapa? Makanya hubungannya dekat. Itu dalam kandungan. Begitu lahir, air susu ibu diberikan kepada anak. Bahkan zaman orang tua dulu, waktu kami kecil di kampung, sebelum ada blender, makanan sebelum dimasukkan ke mulut anak di blender dulu oleh mulut ibunya. Betul atau tidak? Dikunyah dulu. Artinya apa? Air liur ibu pun telah dimakan anak. Betul atau tidak? Belum lagi ibu menyusui anak. Nah, ini juga pelajaran ibu yang durhaka pada ibu cepat kuat. Oke, berapa harga air susu ibu yang diberikan kepada anak? Ada yang pernah menghitung belum? Ini, ibu kalau menghitung begini caranya. Menurut dokter, ibu menyusui anak itu sehari 8 sampai 12 kali per hari. Bagi zaman dulu ya, jadi zaman dulu kalau yang menyusui harus banyak makan sayur. Jadi jangan katuk biasanya supaya air susunya banyak. Menurut dokter bro, kalau sehari 8 sampai 12 kali air susu itu ibu minum 1 liter per hari. Kalau 1 tahun anak tuh nyusu dengan ibunya, zaman dulu ada 2 tahun kok. Cuman orang kota ini dia beda. Baru 6 bulan nggak mau lagi ibu nyusuin anak. Apa katanya? Biar susunya tetap bagus. Ini salah tuh ibu-ibu. Nah, perhatikan. Kalau 1 tahun per hari 1 liter, tahu nggak ibu? Per tahun susu ibu kita minum itu sebanyak 400 liter. 400 liter itu kalau dimasukkan drum 2 drum. Pernah nengok drum? Berarti susu ibu itu diminum anak 2 drum. Kita hitung berapa harga air per liter. Kali itu pergi ke minimarket beli susu bebera yang 800 mili, 1 liter itu 900 mili ya. Yang 800 mili 100.000. Itu yang harga biasa. 100.000. Menurut dokter, kelebihan susu ibu dibanding susu sapi itu 600 kali lipat daripada susu sapi. Sekarang ini 100.000 kali 400 kali 600 2,4 miliar. Dari air susu saja emak kita telah menghidupi kita 2,4 miliar. Masa kita tidak pernah bisa berkorban atas nama ibu? 1 ekor kambing kita tidak sanggup. Terlalu sebagai anak. Harga seekor kambing hanya 3,5 juta. Nah, sudah belum berkorban untuk orang tua? Nanti begitu bebas, coba cari uang yang halal. Haji tahun depan, potong bulan kurban atas nama ibu kita. Aku potong hewan kurban atas nama. Itu baru air susu. Bisa kira-kira? Oleh karena itu,
ibu kepada anak dan hubungannya begitu erat. Ya, sebejat apapun anak, saya minta ibu jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Kenapa? Karena mulut ibu itu kontak makhluk. Kelakuan anak seperti setan tuh. Bu, ibu beli buku terbawa apa kekuatan air. Bu, buku itu buatan orang Jepang. Kata dia, air yang ditaruh di gereja, di tempat-tempat ibadah, itu bisa mengandung kesehatan. Karena orang di gereja umumnya positif thinking. Maka tidak heran air Zam-Zam yang ada di Mekah, menurut para ahli, air terbaik di dunia itu adalah air Zam-Zam. Mengapa air Zam-Zam itu menjadi yang terbaik? Karena orang membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik setiap hari jutaan orang. Makanya air Zam-Zam itu air yang terbaik penuh berkah. Kenapa air itu ketika disebut kalimat-kalimat baik kok mengandung kesehatan bisa transfer? Jawabannya sederhana. Tubuh kita, tubuh ibu ini itu 70% isinya air. Tubuh kita itu 70% air. Maka kalau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, setan kamu, setan kamu, setan kamu, jadi setan. Paham maksudnya ya? Makanya dalam ilmu parenting kita nggak boleh dengan anak ngomong bodoh. Kenapa? Lama-lama anak tuh jadi bodoh. Jadi walaupun dia bodoh, Bu, alhamdulillah anakku baik, anakku pintar. Tidak boleh ada kalimat tidak baik. Paham? Nah, saya minta ibu buang pikiran-pikiran yang tidak baik yang ada di kampung, yang ada di luar. Tiga saja, tadi kan? Perbaiki hati, positif thinking, yang ketiga betul apa tidak? Betul. Buktinya ibu ini lebih sayang dengan anak daripada bapak. Dulu waktu kita masih kecil, kalau ibu pergi ke ladang, ke kebun, kadang-kadang nengok buah atau jambu, itu bukan punya ibu kita, punya tetangga sebetulnya. Diambil oleh mak kita. Itu untuk siapa jambu itu? Itu lagi rela mencuri, rela jadi penjahat demi itu deh. Betul apa tidak? Saking sayangnya. Kalau ibu pergi ke tempat orang sedekah, makan itu. Kalau suami ngambil makan untuk siapa? Dirinya. Kalau ibu ngambil makan untuk siapa? Betul apa tidak? Kalau suami pula jadi anaknya, kita ambilkan maknya. Betul apa tidak? Kalau tadi ambilkan pelaju pula dia. Betul apa tidak? Kalau ibu ada acara banyak sisa makanan, ya Bu ya. Kalau jamaah laki-laki, mana jamaah tanda dalam tamu ini banyak makanan mubazir katanya. Dia mengatakan mubazir itu nggak apa-apa. Kalau mama nih banyak jamaah tak datang, banyak sisa makanan, nggak tahu. Alhamdulillah banyak makanan tersisa. Berebut mengambil makanan untuk siapa? Makanya ibu kalau enak makan, ibu dimakan enak nih. Anaknya makanannya tak enak, ibu tidak bisa. Betul atau tidak? Bu, kalau suami, tapi bukan suami ibu ya, suami orang.
kalau busuk, anak itu akan kau benar. Tapi kalau harum, anak siapa? Anaknya. Sama aja bukan kita. Betul loh? Makanya ketika ibu sakit mau melahirkan itu, tanda tangannya minta siapa? Ibunya atau suaminya? Suami. Kalau ibu disuruh memilih mati anak atau mati dirinya? Kan kadang-kadang kalau hamil parah dulu ya, dan dokter itu memilih. Kalau anaknya diselamatkan, ibunya meninggal. Kan sering terjadi seperti itu. Supaya ibunya selamat, anak yang dikalahkan. Minta pernyataan itu kepada ibunya atau kepada suami? Suami. Kalau ibu diminta pendapat, pasti lebih baik saya mati. Yang penting anak selamat. Berbeda dengan kalau kaki kita kena penyakit gula, harus dipotong. Itu bukan minta persetujuan suami, persetujuan dirinya. Yang nak dipotong terus tanda tangan bukan suami. Tapi ketika masalah anak kandung, siapa yang selamatkan, ibunya atau anaknya, maka suami yang memberikan persetujuan. Sebab kalau maknya yang memberikan persetujuan, ibu akan lebih milih, Pak dokter, lebih baik saya mati, yang penting anak saya selamat. Itulah suami entah. Betul ya loh. Itulah dia. Gak ada istilah ya the power of jadi dampaknya yang paling penting ibu positif supaya doa ibu dikabulkan. Ya, salah satunya itu baru jadi orang yang soleh. Solehah di sini yang digelar di dalam ini ya 3 saja. Tuh, rajin ibadah. Kedua, jangan suka muslim. Makanan kawan yang juga kawan sedang tidur dikasih kecoa. Ya. Dan ketiga, jangan mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik. Apakah itu minuman keras, apakah itu narkoba, atau itu durian, termasuk salah satunya usahakan jangan merokok. Itu saya lihat banyak juga bibir-bibir merokok ini. Yang di sini nggak ada. Kenapa? Kalau orang merokok bu, nanti ibu setuh, ya terganggu kesehatan karena akan menyerang paru. Kasihan juga orang yang tidak merokok. Kalau suami ibu merokok, biarkan aja. Kenapa? Suami ibu ini mungkin sudah tua, sakit hati, tapi biar cepat mati ibunya. Ya, jangan merokok. Jangan merokok. Kebetulan, menurut Majelis Ulama Indonesia, rokok itu hukumnya makruh kecuali satu, orang yang sedang sakit. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga, ibu hamil. Yang keempat, yang sekitarnya terganggu, hukumnya haram itu. Kemudian yang kelima, kalau tidak salah di dalam kekuasaan orang tidak boleh merokok di tempat yang tak boleh merokok. Biasanya kan di bandara, rumah sakit. Jadi,
Ibu, kalau ibu nak merokok, tanya dulu kiri kanan. Setuju atau tidak? Kalau kiri kanan tidak setuju, maka merokok hukumnya. Tapi lebih baik demi kesehatan jangan merokok. Jangan merokok. Khusus yang mau panjang umur. Tapi kalau mau cepat mati ya merokok aja terus. Terus kan. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.